Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak ada dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Matius pasal 14 ayat 23. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Bapa, sungguh kasih, anugerah, dan kebesaran-Mu lah yang terus memberikan kepada kami hikmat dan kehidupan. Hari ini ya Bapa, kami mau merenungkan sabda-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami semua, memimpin hamba-Mu yang lemah ini, dan juga menguatkan kami semua, baik kepada hamba-Mu dan kepada setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa ya Bapa dengan penuh syukur, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 23 berbunyi demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dunia ini begitu penuh dengan hiruk-pikuk. Di Jakarta ini saja, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau saya keluar jam 6 pagi untuk mengantar anak sekolah, di jalan sudah begitu ramai. Tukang sayur sudah mulai mendorong gerobak sayurannya masuk ke komplek. Di pertigaan jalan itu, saudara-saudaraku, saya sudah harus dengan hati-hati ketika harus berbelok menuju ke jalan yang lebih besar. Karena begitu banyaknya kendaraan, dan kemudian di antrian lampu merah pun antriannya sudah mulai panjang. Jam 6 loh Bapak Ibu. Kita setiap hari dari pagi, bahkan ada yang sampai malam hari, selalu bekerja. Demikianlah setiap hari kegiatan kita begitu padat. Dan itu semua menguras tenaga dan emosi kita kan? Bapak Ibu saudara-saudaraku, kesibukan yang demikian itu tentulah membuat diri kita, tubuh, dan emosi kita bisa kelelahan karenanya. Akibatnya adalah Bapak Ibu, ada yang sakit fisik, atau juga bisa kemudian psikis kita kan yang terganggu. Bapak Ibu, kita terganggu karena segala kesibukan dan kelelahan itu. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak yang kemudian menjadi begitu emosional? Kalau di rumah, ketika bertemu anak-anak, lalu bawaannya mau marah saja. Atau bertemu istri atau suami, lalu bawaannya maunya menyakiti saja dan marah saja. Nah, jika kita renungkan, lalu kita pasti akan menyadari bahwa alasannya bisa dapat hanya sepele saja sebenarnya, yang sebenarnya dapat kita bicarakan, kita selesaikan dengan tenang. Namun, mengapa ya kita menjadi begitu emosi pada waktu itu? Secara ringkas Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak yang begitu sibuk bekerja, sekolah, mengerjakan tugas-tugas untuk
anak-anak mengerjakan PR, semuanya itu emosi dan sebagainya dapat terjadi karena kita kelelahan. Dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, saya membayangkan bahwa tubuh Tuhan juga pasti mengalami kelelahan dan Tuhan memahaminya. Tuhan melayani ke sana, ke sini dengan berhadapan berbagai keadaan orang-orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pastilah itu membuatnya dapat kelelahan juga. Namun Tuhan Yesus sangat memahami kondisi diri dan kemanusiaan yang ada padanya yang juga dapat kelelahan. Lalu ia membuat waktu untuk beristirahat. Mengapa saya katakan membuat waktu? Karena kan sebenarnya waktu itu tidak bisa dibuat ya. Waktu itu mengalir begitu saja. Saya menyebut membuat waktu karena Tuhan Yesus dengan sengaja menyiapkan waktu untuk pemulihan. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus menyadari betul bahwa tubuh dan emosinya membutuhkan waktu yang tenang. Waktu di mana ia terlepas dari hiruk-pikuk dan rutinitas kesehariannya. Waktu yang dapat ia pada waktu itu menjernihkan kembali hatinya untuk bersikap dan bertindak, dan waktu itu yang membuat perasaannya jadi tenang kembali. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah waktu dalam menjalankan panggilannya dan rasa kelelahannya itu? Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan untuk menjadi obat yang ia butuhkan? Apa yang ia lakukan untuk menjadikan obat yang ia butuhkan atau mencari obat yang ia butuhkan? Dan Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa obat utama untuk itu semua yakni membuat waktu, mengasingkan diri dari semua orang. Ini ia lakukan agar semangat dalam melakukan panggilan dan iman kepada Tuhan Allahnya dan kejernihan dalam bertindak seturut kehendak Bapanya tetap menyala-nyala. Doa di sini kita melihat adalah saat pemulihan kita. Doa memang berisi segala permohonan agar keinginan kita direstui oleh Allah. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, lebih dari itu, doa juga berarti bahwa usaha kita mengendalikan, mengenali, dan memahami segala kondisi tubuh dan perasaan kita, kan? Untuk ini doa juga berarti mempersilahkan Tuhan bersabda dengan kekuatan dan cahayanya yang mau ia sampaikan, yang mau ia berikan kepada kita, yang ia maksudkan dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi kepada kita dalam doa. Hanya ketika kita dapat menerima segala kehendaknya dengan mendapatkan kekuatan iman, lalu kita terus berjalan maju melaksanakan panggilannya. Doa tidak membuat kita mempertahankan keinginan sendiri dan egoisme kita.
Doa membuat kita membuka atau terbuka segala kemungkinan Allah bekerja dalam kehidupan kita dengan caranya, dan doa mempersilahkan Ia mengerjakannya dan melakukannya juga. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, agar kita pun mau menyediakan waktu itu, waktu untuk berjumpa dengan Dia, mempersilahkan Dia berkarya. Dalam doa kita menemukan segala kegagalan kita dan kelemahan kita yang dapat kita mungkin tidak rasakan, atau kita ketahui. Tetapi dengan doa, lalu kemudian Tuhan membukakan rasa itu, pengetahuan itu melalui pikiran kita, melalui perasaan, melalui fisik kita, apa yang kita rasakan. Lalu kemudian kita mengakuinya di hadapan Allah, ya, inilah aku. Kemudian kita mempersilahkan Tuhan Allah menolong kita, mengulurkan tangannya pada kita, menyembuhkan, menguatkan, memperbaiki kondisi kita. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku dan para muda serta para anak. Dia menjadi pemulih kehidupan kita. Dengan semangat dan teladan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, kita juga mau menyediakan waktu kita untuk menerima pemulihan dan iman untuk tetap melaksanakan panggilannya dengan setia dan bersukacita. Karena kita percaya juga pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan Allah dalam Roh Kudus-Nya akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menolong kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Mari sediakan waktu untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa, biarlah dalam doa kami boleh terbuka pada diri kami sendiri untuk melihat segala kekurangan kami dan membiarkan Tuhan membalut dan menjamah kami dan memulihkan kami. Dalam doa kami dapat melihat segala kekurangan kami untuk menjadi orang-orang yang menyebarkan karya Tuhan. Dalam doa, kami diberi semangat kembali dalam segala keadaan kami, bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, kami mampu untuk mengabarkan berita, kabar sukacita Tuhan. Sempurnakanlah kami ini yang mau melayani Tuhan dan yang mau memberi diri pada Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, sampai jumpa kembali. Damai sejahtera Tuhan bersama selalu.